Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kerajaan Singasari kelas 10 MIPA 1 SMAN 5 Depok absen 31 sampai 35 yang beranggotakan. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Raffi Zulfal Ayubi. Yang kedua ada Reva Mariska. Yang ketiga ada Renata Indriati. Yang keempat ada Samuel Rizal Siahan. Yang kelima ada Syahla Kuratul Aini Utomo. Di sini kami akan membahas tentang Kerajaan Singasari. Simak baik-baik ya. Nama resmi kerajaan. Berdasarkan Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. Menurut Nagara Kertagama, ketika pertama kali didirikan tahun 1222, ibu kota Kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Diwaraja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singasari. Nama Singasari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Maka, Kerajaan Tumapel pun terkenal pula dengan nama Kerajaan Singasari. Nama Tumapel juga muncul dalam kronik Tiongkok dari dinasti Yuan dengan ejaan Tumapan. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Reva Mariska. Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur, yaitu terletak di daerah Singasari di Malang. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang juga menjabat sebagai raja pertama dengan gelar Sri Rajasa Batara, Sang Amurwabumi pada 1222 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Singasari berlangsung pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang berkuasa antara 1272 sampai 1292 Masehi. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaannya mencapai Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Sumber-sumber kerajaan Singasari dapat diketahui dari kitab Pararaton dan kitab Negara Kertagama, serta prasasti-prasasti peninggalannya. Di sini ada sejarah singkat Kerajaan Singasari. Berdirinya Kerajaan Singasari tidak lepas dari kisah pendirinya, yaitu Ken Arok. Ken Arok awalnya hanya seorang pegawai Tunggul Ametung, seorang akuwu atau camat di Tumapel. Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istrinya yang bernama Ken Dedes. Setelah menjadi akuwu Tumapel, Ken Arok bersekutu dengan para Brahmana untuk menaklukkan kerajaan Kediri. Serangannya pun berhasil hingga memaksa Raja Kertajaya menyerahkan kekuasaan kepada Ken Arok dan kerajaan dipindah ke Singasari. Ken Arok kemudian mendirikan Kerajaan Tumapel yang pada akhirnya lebih dikenal sebagai Kerajaan Singasari. Periode kepemimpinan Singasari dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada versi Pararaton, yaitu ada Ken Arok dari tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Yang kedua ada Anuspati dari 1227 sampai 1248 Masehi. Selanjutnya ada Taujaya di tahun 1248 Masehi. Selanjutnya ada Wisnuwardana di 1248 sampai 1272 Masehi. Dan selanjutnya ada Kertanegara dari 1272 sampai 1292 Masehi. Versi kedua yaitu ada versi Naga Kertagama. Yang pertama ada Rangga Rajasa Sang Girinata Putra dari tahun 1022 sampai 1227. Yang kedua ada Anuspati dari tahun 1227 sampai 1248. Yang ketiga ada Wisnudawana dari tahun 1248 sampai 1254. Dan yang terakhir ada Kertanegara dari 1254 sampai 1292. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahla. Selanjutnya, di sini ada kehidupan sosial Kerajaan Singasari. Kehidupan sosial masyarakat Singasari selalu berubah tergantung kebijakan, hasil dan kondisi politik kerajaan. Saat Ken Arok memimpin, kehidupan sosial rakyatnya sangat terjamin. Setelah Ken Arok wafat, kondisi masyarakat sempat berguncang akibat konflik politik di antara keluarga kerajaan.
Kemudian, pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial rakyatnya tidak mendapat perhatian. Kemudian, masyarakatnya kembali teratur pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Selanjutnya, di sini ada masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kertanegara adalah pemimpin terakhir sekaligus raja yang berhasil membawa kerajaan Singasari sampai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan Singasari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Tanjung Melati. Kertanegara terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singasari. Cita-citanya ini dikenal sebagai wawasan Nusantara I, dan untuk mencapainya berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Kertanegara. Ini ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kertanegara. Yang pertama yaitu perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri. Yang kedua, memantapkan struktur pemerintahan Singasari. Yang ketiga, ada pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1200. Dan yang keempat, ada agama Hindu dan Buddha sama-sama berkembang. Selanjutnya, di sini ada masa pemerintahan Raja Kertanegara, pula sektor perdagangan dan pelayaran Singasari berkembang pesat. Komoditas yang diperdagangkan adalah beras, emas, sayur, cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Kalimantan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Samuel. Ya, di sini ada runtuhnya kerajaan Singasari. Selain membawa Singasari menuju puncak kejayaan, pada periode pemerintahan Raja Kartajaya juga kerajaan ini runtuh. Salah satu faktor runtuhnya kerajaan Singasari adalah lemahnya pertahanan karena raja dan jajarannya sibuk melakukan ekspansi keluar Jawa. Saat tentara Singasari dikirim keluar daerah dalam rangka perluasan wilayah, Kartanegara diserang oleh Jayakatwang, seorang adipati di Kediri. Raja Kertajaya wafat pada serangan ini dan kerajaan Singasari akhirnya runtuh. Selanjutnya, sini ada peninggalan kerajaan Singasari, yaitu ada Candi Kidal, Candi Singasari, Candi Jago, Candi Katanglumbang, Candi Kangenan, Prastasi Singasari, Prastasi Malurung. Di sini ada kehidupan agama kerajaan Singhasari. Pada masa pemerintahan Kartanegara terjadi sinkretisme antara agama Hindu dengan Buddha menjadi bentuk Siwa Buddha. Contohnya adalah berkembangnya aliran Tantrayana. Kartanegara sendiri penganut aliran Tantrayana untuk memperluas wilayah dan mencari dukungan dari berbagai daerah. Terus dilakukan oleh Kartanegara. Pasukan Singasari dikirim ke berbagai daerah, yaitu antara lain pasukan yang dikirim ke Tanah Melayu. Oleh karena itu, keadaan ibu dua kota kerajaan kekuatannya berkurang yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak senang terhadap kekuasaan Kartanegara. Pihak yang tidak senang itu antara lain Jayakatwang, penguasa Kediri yang berusaha untuk menjatuhkan kekuasaan Kartanegara. Di sini ada kehidupan agama kerajaan Singhasari. Pasukan Singhasari dikirim ke berbagai daerah, yaitu antara lain pasukan yang dikirim ke Tanah Melayu. Saat yang dinantikan oleh Jayakatwang ternyata telah tiba. Untuk menghadapi serangan Jayakatwang, Kartanegara mengirimkan pasukan yang ada di bawah pemimpinan Raden Wijaya dan Pangeran Ardaraja. Pasukan Kediri yang datang dari arah utara dapat dikalahkan oleh pasukan Raden Wijaya, akan tetapi pasukan inti dengan leluasa masuk dan menyerang istana, sehingga berhasil menewaskan Kartanegara sebagai raja yang terbesar. Namun Kartanegara diabadikan di berbagai tempat, bahkan di Surabaya ada sebuah area Buddha yaitu Joko Dolok.
Area Jokodolok berada dalam sebuah area yang dinaungi sebuah pohon beringin besar dengan gapura masuk berupa candi besar, yaitu dua bangunan simetri cermin yang membatasi sisi kiri kanan regol. Area Jokodolok dengan mengarah pada dinding luar yang menyebutkan bahwa arca Jokodolok diduga. Selanjutnya dijelaskan oleh Renata. Oke, di sini ada selanjutnya merupakan perwujudan Raja Kartanegara sebagai Maha Aksobya, yaitu satu dari 5 kebijakan Buddha, sebuah produk Adi Buddha yang mewakili kesadaran sebagai aspek kenyataan. Pada Candi Bentar terdapat pagar besi yang digembok, tidak ada penjaga dan tidak ada nomor yang bisa dihubungi. Area Jokodolok merupakan arca peninggalan kuno satu-satunya di kota Surabaya yang saya temui sampai saat itu dan mengingatkan saya pada arca Tatokerot di Kediri. Kedua area ini tampaknya berfungsi sebagai arca penjaga sebagaimana Gupala karena berbeda bentuk dengan arca Dewa Ganesha, anak Siwa yang bertangan 4. Sebuah arca di depan cungkup arca Joko Dalok yang berbentuk seperti kepala naga bermata besar dengan detail ornamen halus yang menarik. Di kompleks arca Joko Dolok juga terdapat pasangan lingga yoni dengan ukuran cukup besar yang melambangkan Siwa dan Dewi Parwati. Selanjutnya, oke, di sini ada silsilah Wangsa Rajasa, bisa kalian lihat. Terus di sini ada hubungan dengan Majapahit. Yang pertama ada Paraton, Negara Kertagama, dan Prasasti Kudadu mengisahkan Raden Wijaya, cucu Narasingamurti yang menjadi menantu Kartanegara, lolos dari maut berkat bantuan Arya Wiraja atau penentang politik Kartanegara. Ia kemudian diampuni oleh Jaya Katuang dan diberi pihak mendirikan desa Majapahit. Yang kedua ada pada tahun 1293 datang pasukan Mongol yang dipimpin Ikemese untuk menaklukkan Jawa. Mereka dimanfaatkan Raden Wijaya untuk mengalahkan Jaya Katuang di kerajaan Kediri. Setelah Kediri runtuh, Raden Wijaya dengan siasat cerdik ganti mengusir tentara Mongol keluar dari tanah Jawa. Ketiga ada Raden Wijaya, kemudian mendirikan kerajaan Majapahit sebagai kelanjutan Singasari dan menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa, yaitu dinasti yang didirikan oleh Ken Arok. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.